Metode yang ketiga yakni metode menurun ganda atau double declining method. Nah, cirinya beban penyusutan tiap tahun ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Untuk tarif penyusutan metode menurun ganda sendiri ini 2 kali dari persentase penyusutan metode garis lurus. Misalkan metode garis lurusnya tarifnya 20%, berarti tarif penyusutan untuk metode menurun ganda 2 kali 20%, hasilnya 40%. Untuk rumus tarif penyusutan sendiri sama dengan 100% dikali umur ekonomisnya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah kendaraan mulai dioperasikan tanggal 1 Desember 2010. Mobil tersebut diperoleh dengan harga 165 juta dan ditaksir dapat dioperasikan selama 10 tahun. Yang diminta adalah menghitung beban penyusutan kendaraan menggunakan metode menurun ganda. Jadi, langsung kita hitung di sini. Kita hitung dulu tarif penyusutannya ya. Masih ingat kan rumusnya? Tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi dengan umur ekonomis. Jadi tarif penyusutannya 100% dibagi dengan umur ekonomisnya 10 tahun. Hasilnya? Ya, 10%. Berhubung ini menggunakan metode menurun ganda, persentasenya dikali 2. Kenapa kok dikali 2? Karena kalau 10% ini tarif penyusutan garis lurus. Nah, kalau metode menurun ganda kan persentase penyusutannya 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Jadi 10% dikali 2 hasilnya 20%. Nah, untuk menentukan dapat digunakan sampai kapan sih kendaraan ini, dilihatnya dari sini. Kan mulai dioperasikan tanggal 1 Desember 2010. Berarti mulai dioperasikan tahun 2010. Kalau ditaksir dapat digunakan selama 10 tahun, berarti sampai tahun 2010 ditambah 10 tahun, ya 2020. Tapi sampai bulan apa? Nah, karena pada bulan Desember ini kan sudah digunakan 1 Desember sampai 31 Desember, berarti sudah digunakan selama 1 bulan. Berarti sisanya yang 11 bulan itu digunakan, berarti sisanya yang 11 bulan itu di tahun 2020. Karena kendaraan kan mulai dioperasikan tanggal 1 Desember 2010. Jadi kita harus menghitung penyusutan tahun 2010. Berarti gimana ngitungnya? Berarti kan 1 Desember sampai dengan 31 Desember itu berapa bulan? Ya, 1 bulan. Berarti menghitungnya 1, karena ini 1 bulan dibagi 12, jumlah bulan dalam 1 tahun, dikali dengan tarif penyusutannya 20%, dikali dengan berapa?
165 juta. Hasilnya berapa? Hasilnya 2.750.000. Nah, kita isi dulu di sini. Karena mulai dioperasikannya kan tahun 2010, jadi tahun 2010 tetap harus dihitung. Berarti kalau 10 tahun sampai tahun berapa? 2010 tambah 10 tahun berarti 2020. Nah, untuk perhitungan beban penyusutan tahun 2010, caranya ini ya, kita tulis di sini. Kemudian beban penyusutannya, hasilnya tadi kan 2.750. Nah, untuk akumulasi penyusutan, karena masih tahun pertama, jadi akumulasi penyusutannya masih sama dengan beban penyusutan, yakni 2.750. Untuk nilai bukunya, harga perolehannya 165 juta dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2010. Nilai bukunya 162.250. Kemudian untuk menghitung beban penyusutan tahun yang kedua, berarti langsung gini. 20% dikali berapa? Ayo, masih ingat nggak? Dikali harga perolehan atau nilai buku tahun 2010? Ya, benar sekali. Berarti kalian masih ingat ya. Jadi, tarifnya itu dikali dengan nilai buku tahun 2010. 162.250. Hasilnya berapa? Hasilnya 32.450. Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutannya, caranya gimana? Ya, akumulasi penyusutan tahun 2010 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2011. Hasilnya 35.200. Kemudian untuk nilai bukunya bagaimana? Berarti nilai buku tahun 2010 dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2011. Hasilnya 129.800. Nah, untuk tahun 2012 berarti gimana? 20% dikali nilai buku tahun 2011, yakni 129.800. Ayo dihitung. Hasilnya 25.960. 25.960 ya. Berarti untuk akumulasi penyusutan tahun 2011 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2012. Untuk nilai bukunya, nilai buku tahun 2011 dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2012. Untuk menghitung beban penyusutan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, itu caranya sama, 20% dikali nilai buku tahun sebelumnya. Nah, nanti yang beda adalah ketika kita menghitung beban penyusutan tahun 2020 ya. Nah, untuk tahun 2020 perhitungannya beda ya. Kenapa kok beda? Gini, karena kan mobilnya ini
diperkirakan dapat digunakannya hanya selama 10 tahun ya. Nah, sedangkan ini sudah digunakan selama berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tahun lebih 1 bulan. Kalau untuk menggenapi 10 tahun, berarti sisanya berapa bulan? 10 tahun dikurangi 9 tahun lebih 1 bulan, jadi kurangnya 11 bulan. Ya, berarti menghitungnya 11/12 dikali dengan 20% dikali dengan nilai buku tahun 2019. 21.776.826. Nah, berapa ayo hasilnya? Coba kita hitung bersama-sama. Ya, hasilnya 3.992.418. Nah, jadi seperti ini ya. Cara menghitung penyusutan menggunakan metode menurun ganda. Setelah kita membuat tabel penyusutan aktiva tetapnya, langkah selanjutnya adalah memposting ke dalam jurnal. Jurnal penyesuaian. Misalkan saja kita membuat jurnal penyesuaiannya itu tahun 2010 ya. Berarti akunnya apa? Ya, beban penyusutan kendaraan. Nominalnya berapa? Ayo. Karena tahun 2010, kita lihatnya di beban penyusutan tahun 2010. Ya, 2.750.000. Kemudian sisi kreditnya apa? Ayo. Ya, benar. Akumulasi penyusutan kendaraan. Sama ya, nominalnya 2.750.000. Nah, untuk mengecek apakah tabel penyusutan yang kita buat ini sudah benar, caranya gimana ya? Kalian masih ingat kan? Jadi, kita lihatnya seperti ini. Nilai buku tahun 2020 ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun 2020, itu hasilnya harus sama dengan harga perolehan kendaraannya 165 juta. Nah, berarti karena nilainya sama, dapat diartikan bahwa tabel penyusutan yang kita buat ini sudah benar ya. Jadi seperti ini caranya menghitung beban penyusutan menggunakan metode menurun ganda, dan ini jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau misalkan kita buat jurnal penyesuaiannya tahun 2011, berarti beban penyusutan kendaraannya berapa? Ya, betul sekali. Jadi kita lihatnya di beban penyusutan tahun 2011, yaitu 32.400.000.
450. Seperti itu ya.